Halo Bapak Ibu saudara sekalian, apa kabar? Kiranya tetap sehat. Jangan copot masker saudara, tapi makin rajin, makin disiplin. Karena itu seperti kita minum vitamin dan sudah divaksin. Ya, kiranya Bapak Ibu dalam keadaan baik dan terus diberkati. Karena kalau sehat kita kuat, kalau kuat kita dapat melanjutkan pekerjaan, berkarya, menjadi berkat dan yang terutama berjuang. Berjuang, ini kata-kata yang menarik nih Bapak Ibu saudara sekalian. Karena mental pejuang itu tidak banyak dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita. Makanya kita pernah mendengar istilah mental tempe, mental kerupuk dan lain sebagainya. Karena sangat rapuh, sangat lapuk. Ibarat kata ditekan sedikit saja sudah langsung hancur. Menghadapi persoalan sedikit saja sudah langsung menyerah, langsung putus asa, langsung ngambek dan lain sebagainya. Bahkan menyerah, kadang-kadang sikap menyerahnya bukan menyerah yang oke lah aku stop, aku berhenti, enggak, malah kadang-kadang lari dari pergumulan itu, lari dari persoalan itu dan tidak pernah mampu atau sanggup menyelesaikannya. Walaupun hal itu kenyataannya dihadapi oleh banyak orang, saudara. Bahkan juga tokoh-tokoh dalam Alkitab pun ada yang menyerah dalam berjuang. Dan sayang sekali bukan sekedar menyerah seperti yang saya katakan tadi, bahkan minta untuk mati. Betul-betul gak sanggup. Udah lebih baik mati akulah gitu. Nah, saya ada data itu saudara ya, tokoh-tokoh yang pernah mengucapkan hal itu, lebih baik aku mati daripada melanjutkan perjuangan. Ya. Musa, Ayub, ya, Elia, Paulus itu pernah meminta Tuhan untuk cabut aja nyawaku. Lebih baik aku mati daripada aku melanjutkan perjuangan atau menanggung kesusahan atau menghadapi persoalan-persoalan yang padahal itu tugas dari Tuhan. Mandat dari Tuhan. Nah, itu pada kenyataannya seperti itu. Dan tokoh besar pun seperti Daud juga pernah dicatat hampir menyerah dalam menghadapi sebuah pergumulan karena saking beratnya ya. Dalam Mazmur 40 ayat 12 sampai 14 dicatat demikian. Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat lebih besar jumlahnya daripada rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Ya, ini memang berisi kata-kata ucapan memohon pertolongan ya. Meminta campur tangan Tuhan. Intervensi Tuhan, kemurahan Tuhan saat Daud menghadapi persoalan yang besar. Persoalan yang begitu berat. Sehingga sebetulnya saya ingin mengatakan pada saudara bahwa menghadapi persoalan yang berat dan kita gentar olehnya. Dan kita kalau anak-anak muda kita mengatakan ngeper, iya. Itu sebetulnya hal yang lazim ya. Hal yang wajar. Terlebih kalau yang kita hadapi berkaitan dengan hidup dan mati. Ya, banyak orang tidak dengan berani menghadapi begitu saja. Ya.
tokoh Petrus saja ya, seperti yang saya khotbahkan minggu kemarin. Aku tidak akan goyah, aku akan tetap membelamu Yesus sampai mati. Tapi Petrus ya berkhianat juga pada saat nyawanya terancam. Ya, jadi sekali lagi saudara, pergumulan yang berat, persoalan yang berat, masalah yang berat, yang hingga bertaruh nyawa, itu memang tidak mudah kita hadapi. Nah, pada saat-saat seperti itulah memang betul kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Pada saat-saat itulah memang rasanya meratap kepada Tuhan, terus meminta pertolongan, kekuatan dari Dia. Itu menjadi salah satu hal yang utama. Selain dengan hikmat yang Tuhan berikan, dengan kemampuan berpikir yang Tuhan berikan, kita cari solusinya, kita cari jalan keluarnya, kita cari penyelesaiannya. Tapi yang paling utama, di saat-saat tersulit, terberat semacam itu, hanya kepada Tuhan kita meminta pertolongan. Dan berharap segera pertolongan itu datang. Bahkan sebuah pertolongan yang besar. Seperti puisi tentang footprint atau jejak kaki ya. Di saat-saat pergumulan itu begitu berat terasa, jejak kaki itu hanya ada sepasang. Rupanya itu adalah jejak kaki Tuhan, telapak kaki Tuhan. Lalu kita di mana? Digendongnya. Terpujilah nama Tuhan saat Dia menolong dengan cara yang luar biasa, dan itu membawa kelegaan dalam hati kita. Kiranya Tuhan menolong saudara, kiranya Tuhan menolong saya, kiranya Tuhan menolong kita semua dalam menghadapi setiap perkara. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup, kita mampu ya mengangkat setiap perkara. Itu hanya karena kekuatan dari Tuhan. Masih bersama dengan saya Pendeta Yudi dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.